Sudah kira-kira 2 hari berlalu sejak terakhir kali kami melihat Lamborghini terkutuk berlumuran darah di parkir bawah tanah. Dan karena teman-teman lihat ini, aku masih memilikinya. Aku simpan dan bahkan kubawa ke rumah. Karena selain sangat keren, ini adalah kunci-kunci Lamborghini terkutuk itu. Dan dengan hari seperti ini, karena hari ini juga teman-teman suhunya 43 derajat, kita harus segera pergi dan mencoba mengendarainya sebentar. Karena aku sudah janji kalau kalian berlangganan channel ini dan memberi like, aku akan naik ke mobil itu dan kita akan mengendarainya. Kita sudah siap teman-teman. Kita pilih rencana B menuju parkiran dan aku turun. Semakin ke bawah aku makin semangat karena tidak sabar menemukannya. Teman-teman, kita sedang membicarakan mobil seharga 300.000 euro. Dan inilah kita teman-teman, kita sudah di dalam parkiran. Sekarang dengan menekan tombol ini, pintu yang memberi kita akses akan terbuka. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di semua area parkir. Sekarang kalau aku tidak salah ingat, mobil itu sudah kita lihat dan tepat di belakang sini ada Lamborghini-nya. Ya ampun. Teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi? Semua berhenti. Lihat sini teman-teman. Semua jejak darah ini, itu bukan Lambo lagi. Aku nggak percaya teman-teman. Aku nggak percaya. Kalau mereka mencuri Lamborghini-ku, aku bisa gila. Lihat teman-teman, kalian lihat. Itu jejak darah yang tadinya ada di Lambo. Aku nggak mungkin gila. Bahkan di sini malah sudah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini tersisa hanya darah yang tercampur sedikit air, tapi mobilnya sudah berubah. Jadi kemungkinan besar teman-teman, seseorang telah mengambil alih Lamborghini terkutuk itu. Hal seperti ini membuatku marah. Hal seperti ini benar-benar membuatku marah. Aku mencoba berkeliling lagi seperti sebelumnya, untuk melihat apakah mobilnya sudah berpindah tempat. Atau mungkin aku mengerti sekarang teman-teman. Mungkin aku mengerti. Kalau kalian ingat dengan baik, mobil itu menyala sendiri sepenuhnya. Jadi sangat mungkin mobil itu berpindah tempat setiap hari. Maksudku mungkin hari ini mobil itu ada di parkiran ini, besok ada di parkiran lain lagi, dan terus berkeliling di seluruh daerahku. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Juga karena menurutku mobil benar-benar keluar dari parkiran. Di sini tidak ada supercar lain kecuali yang satu ini teman-teman, yaitu Ferrari yang sudah aku tunjukkan ke kalian. Sangat indah. Kita punya Porsche yang ada di sini, tapi tidak ada jejak Lamborghini. Aku punya ide kecil teman-teman. Kita bisa coba cek di atas karena di atas juga ada parkiran umum. Soalnya di sini 100% tidak ada Lamborghini. Cepat teman-teman, cepat. Kita harus menemukannya bagaimanapun caranya. Dan aku berharap kali ini mobil itu tidak berlumuran darah lagi. Selain itu, aduh sial teman-teman, aku sampai lupa. Di sini suhunya 45 derajat, panas banget, bener-bener bikin keringetan teman-teman. Oke, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini semua adalah tempat parkir umum di mana semua mobil bisa parkir. Pasti Lamborghini itu harusnya ada di sekitar sini. Aku tidak berpikir mobil itu dipindahkan terlalu jauh. Biar aku cek juga di sisi yang berlawanan dari rumahku. Siapa tahu teman-teman, mobil itu diparkir di tempat seperti ini. Masalahnya adalah aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Tidak di sini, tidak di bawah sana, bahkan tidak di bagian terakhir. Aku tidak bisa mengerti teman-teman. Aku tidak tahu yang terjadi. Aku tidak tahu apakah ada yang mencurinya. Seseorang mungkin memanfaatkannya, mengambil dan membawanya. Entah ke rumahnya atau mungkin mobil itu terkutuk dan telah Berhenti sebentar. Ya ampun. Nggak mungkin itu kan teman-teman. Nggak mungkin yang itu. Itu yang itu guys. Oke, tunggu. Soalnya di Dubai memang banyak banget Lamborghini teman-teman. Lamborghini di sini bener-bener banyak banget. Ini yang itu guys. Ini yang itu. Tunggu. Warnanya masih sama. Warnanya kelihatannya sama. Ya Tuhan, biarkan aku lari. Biar aku lari guys. Biar aku lari tapi jangan terlalu kencang. Nanti aku pingsan. Teman-teman, ini dia. Ya Tuhan, iya. Seharusnya ini teman-teman. Ini benar-benar persis sama. Ini benar-benar persis sama. Satu-satunya masalah, atau lebih tepatnya, satu-satunya hal yang membuatku bisa bernapas lega, membuatku lebih tenang, adalah kenyataan bahwa tidak ada bekas darah di sampingnya. Kalau kalian ingat saat kita menemukannya, ada bekas darah di sini, di bawah, di semua bannya, bahkan di depan. Tapi kali ini sepertinya tidak ada. Sekarang, untuk memastikan apakah ini benar-benar Lamborghini terkutuk yang kita temukan waktu itu, caranya sederhana. Dengan kunci ini, aku akan menekan tombol buka. Kalau terbuka, kita akan masuk karena aku sudah janji ke kalian untuk mencoba mengendarainya. Aku mulai dalam 3, 2, 1. Tuan-tuan? Tuan-tuan? Teman-teman! Ya. Ini dia. Oke, aku tidak boleh berteriak, teman-teman. Aku tidak boleh berteriak. Aku tahu kalian suka melihatku berteriak, suka melihatku super senang, tapi aku tidak boleh berteriak karena nanti aku pingsan. Aku sedang membukanya, teman-teman. Aku sedang membukanya. Ini dia, Lamborghini Huracan. Ya Tuhan.
Oke teman-teman, aku masuk dengan tenang karena panas. Ya Tuhan, betapa panasnya. Di dalam mobil ini rasanya seperti 50 derajat. Sumpah, aku tidak bisa memasukkan wajahku ke dalam. Rasanya seperti tungku yang menyala. Lihat teman-teman, layarnya berfungsi. Ini juga berfungsi. Menurutku, mari kita nyalakan. Teman-teman, kita angkat di sini dan nyalakan. Ayo. Boleh aku mulai? Tidak nyala. Kenapa tidak nyala teman-teman? Mobilnya tidak nyala teman-teman. Kita coba lagi. Wah, sudah nyala teman-teman, sudah nyala. Aku tidak percaya. Kita ada di dalam Lamborghini terkutuk. Jadi, karena aku sudah janji pada kalian, hanya dan semata-mata karena aku sudah janji, sekarang aku akan meletakkan ponsel dan kita akan berkeliling sebentar dengan santai. Tidak akan berlebihan teman-teman, karena sekali lagi, aku sama sekali tidak percaya dengan mobil ini. Kita tutup pintunya. Dan teman-teman, kita benar-benar ada di dalam Lamborghini terkutuk. Selain itu, interiornya luar biasa. Mobil ini benar-benar indah di dalam, teman-teman. Benar-benar keren. Jadi demi keamanan aku harus melakukan satu hal, teman-teman. Aku harus memakai sabuk pengaman karena kalian pasti mengerti. Tapi nyawaku lebih penting daripada sebuah video di YouTube. Paham kan? Aku jalan ya, teman-teman. Aku coba masuk gigi 1 dalam 3, 2, 1. Oke. Lihat. Teman-teman sudah masuk. Dulu tertulis begitu. Sekarang kalau saya mengangkat rem mati. Jalan teman-teman, jalan. Ya Tuhan teman-teman. Tidak, percayalah, itu tidak berhasil. Di video ini tidak terasa. Aku mengendarai Lamborghini. Kita harus sangat hati-hati. Sebenarnya aku sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri kalau mobil ini tiba-tiba melaju, mulai berlari ke tiang atau tembok. Ngomong-ngomong teman-teman, mungkin kalian tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku akan coba sedikit menginjak gas. Lihat ya. Selamat pagi. Ya Tuhan teman-teman. Tidak, bilang dong kalau kalian bisa mendengarnya. Tolong, bilang kalau kalian bisa mendengar seberapa keras suara mobil ini. Aku akan memperdengarkan lagi ke kalian, teman-teman. Aku akan memperdengarkan lagi. Sekarang aku sedang berputar dan tentu saja aku melaju cukup pelan karena aku belum terlalu percaya diri. Aku harus semakin mengenal mobil ini, tapi teman-teman, dengarkan. 1, 2, 3. Ya Tuhan, astaga teman-teman. Apa-apaan sih mobil ini ya? Apa-apaan sih mobil ini, teman-teman? Ini gila banget. Terima kasih semuanya. Enggak, teman-teman. Mobil ini ilegal. Ini ilegal. Aku harus berhenti sebentar di tempat teduh. Aku nggak kuat, teman-teman. Ini terlalu kencang, terlalu berbahaya untuk dikendarai. Dengar. Kami dari Asia. Enggak. Sumpah, siapapun yang menciptakan mobil ini harusnya dilaporkan, teman-teman, karena terlalu berbahaya. Percaya deh, teman-teman, ini terlalu berbahaya. Oke, biar aku berhenti sebentar di sini, teman-teman, dan nyalain AC dulu. Aku harus nyalain AC karena aku benar-benar keringetan parah, guys. Ayo tingkatkan kawan. Aku settle di 12, 11, 10 maksimal. Sekarang udaranya lebih enak untuk bernapas. Teman-teman, mari kita rekap sebentar situasinya. Kita sedang berada di dalam mobil ini. Sampai sekarang belum ada bug, belum ada hal-hal horor yang terjadi. Hal yang terpikir olehku, karena kita tidak menemukan darah di samping tadi pagi. Mungkin sekarang ini bukan lagi Lamborghini terkutuk, tapi cuma Lamborghini biasa saja. Aku tidak tahu. Kita benar-benar tidak punya ide sedikit pun. Yang aku tahu cuma satu, teman-teman. Mobil ini sudah menempuh 17.000 km. Itu artinya mobil ini praktis masih baru. Memang tidak benar-benar baru, tapi benar-benar jarang dipakai. Guys, jangan tanya gimana aku bisa sampai berhasil memutar musik juga. Serius, mobil ini bakal aku bawa pulang, guys. Ini bukan bercanda. Dengar ini. Ayo. Teman-teman. Aku lagi di tengah kemacetan dan ada masalah kecil. Spion, jendela, semuanya nggak berfungsi, guys. Nggak ada yang bisa dibuka lagi. Aku nggak ngerti kenapa. Mobilnya juga di sini macet. Aku mulai takut. Nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan mobil yang katanya terkutuk. Tapi guys, ada sesuatu yang sedang terjadi. Untuk jalan sih masih bisa karena mesinnya tetap nyala. Aku benar-benar mulai takut, guys. Aku di tengah kemacetan, semuanya nggak berfungsi lagi. Aca juga nggak bisa diatur. Aku nggak bisa lagi memutar musik. Mobilnya cuma bisa jalan. Maksudnya mesinnya masih nyala. HP-ku masih nyala. Tapi yang lain nggak ada yang berfungsi, guys. Pintunya benar-benar terkunci. Jendela juga nggak bisa dibuka. Semuanya nggak berfungsi. Aku nggak tahu harus gimana. Saya benar-benar bingung. Aku bahkan nggak bisa ganti mode. Mobilnya tetap di mode sport. Aku nggak bisa ganti mode, guys.
Aduh guys, ini bener-bener nggak diharapkan. Ini bener-bener nggak diharapkan guys. Ini sama sekali nggak diharapkan. Sekarang remnya juga nggak berfungsi. Teman-teman, tolong.